Ada sebagian orang yang setiap saatnya itu adalah tujuannya ingin sampai kepada Allah, baca Quran, berharap di dalam baca Quran itu mendapatkan kenikmatan, perasaan perjumpaan dengan Allah, merasa ditatap, merasa dekat dengan Allah. Ada orang yang berusaha itu supaya senantiasa hatinya terpaut kepada Allah dengan sholat rajin. Ada orang yang berusaha mencapai kepada Allah itu dengan dikir terus. Banyak cara. Tapi kadangkala kita membaca Quran tidak tujuan. Tidak ada tujuan ingin mendekatkan kepada Allah, hanya sebatas baca saja. Setelah Quran tidak ada daya krenyet gitu cek bahasa Sunda mah. Asal lempeng ya begitu saja, daya oleh-oleh nak. Coba kalau baca Quran 1 lembar 2 lembar, ditanya ku orang kali, Pak, apa oleh-olehnya dari baca Quran teh? Entah sajud. Kusak itu saja. Berarti kan untuk menggapai kepada Allah itu adalah di hati bagiannya, bukan di lisan. Sholat rajin berapa rakaat, kadang dengan sholat itu tidak sampai kepada Allah, tidak dapat apa-apa, daya kerenyet soalnya di dalam sholat. Kadangkala orang yang rajin haji atau umroh, apa tujuannya? Dunia, arek ngadoa, segala motivasinya hanya dunia saja. Kadangkala demikian, tapi banyak juga yang tidak demikian, yang betul-betul ingin taqarrub, tobat kepada Allah. Nah, ada di sini wurudul faqati a'yadul muridi. Kadangkala ada seorang yang diberi kesusahan oleh Allah itu seperti hari raya. Apa hari raya itu? Gembira. Rada aneh ya mah. Ada yang diuji bahagia atau mata orang-orang muridin mah ketika diuji itu tidak innalillahi tapi alhamdulillah. Tapi kan ini masalahnya bagian hati. Secara lisannya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi di dalam ruhiyahnya ayat kata alhamdulillah. Sebelum ke sana, jadi kita bagi dulu. Ada orang awam, orang umum. Umum itu orang adalah parhuhum wa masratuhum bil hududi wal awaid al jismaniyah. Orang awam itu yang menjadikan bahagia itu tatkala dapat harta, badan sehat, kuat, segala keharapan dan cita-citanya tercapai. Itu bahagianya orang umum. Ada orang khawas yang senantiasa setiap saatnya mencari atau dirinya sampai kepada Allah, merasa dekat dengan Allah, adalah tatkala hatinya senantiasa al-iqbal bi-iqbalil muluki alaihim. Jadi perasaan hatinya selalu ingat kepada Allah, menghadap kepada Allah, setiap saatnya selalu berusaha membersihkan daripada hal-hal yang akan mengotori jiwanya terhadap kedekatan dengan Allah. Itu bedanya. Jadi sekalipun orang khawas ini diuji dengan pahit, pasti ada bahagianya. Contoh sederhananya, kenapa mereka bisa merasakan bahagia? Secara dohir mah innalillahi, tapi secara batin itu dia akan mengatakan alhamdulillah. Dan orang yang mengatakan alhamdulillah atau yang merasa bahagia ini adalah orang yang hatinya dibuka. Kalau tidak dibuka mah kesel we, sedih we. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ini sering disampaikan atau masing-masing punya pengalaman. Ketika kita mau membeli sesuatu, udah ngantri mah telat deh. Ternyata teu kabagian. Coba kesel tuh kira-kira. Secara dohir mah kesel.
Udah lama ngantri berjam-jam, pas terakhir maaf Pak sudah habis. Aduh. Sok sana teu kesel. Alhamdulillah mau pasti kesel. 1 jam kemudian ada berita, orang yang tadi ngantri beli sate keracunan masuk rumah sakit. Setelah itu apa yang kita, setelah mendengar informasi tersebut, apa yang kita katakan? Alhamdulillah, untung teu kabagean. Coba lamun kabagean. Jadi orang yang hatinya tidak sampai kepada Allah, tatkala ada keinginan oleh Allah tidak diijabah, tidak diberi, kesel, sakit hati, nyalahkan orang lain, perasaan Allah tidak sayang kepada kita. Setelah dibukakan hikmahnya, baru mengatakan alhamdulillah. Coba kalau saya makan tadi korban berikutnya. Jadi yang hatinya dibukakan pas kebagian langsung rahasia apa yang Allah akan tunjukkan kepada saya. Maka orang-orang murid ini tatkala diuji pas kebagian tadi teu umak-amak temurang maring cek bahasa Sunda mah, dia mengatakan di dalam hatinya, alhamdulillah Allah akan membukakan hikmahnya kepadaku dalam ujian ini. 1, kalau kita sabar diberi nilai pahala sabar. Yang kedua, akan mengetahui bagaimana perasaan dalam perjuangan itu yang bernilai itu. Yang ketiga, hikmah apa yang Allah akan berikan. Apalagi dalam pernikahan. Terus bobogohan 10 tahun nggih terjadi. Komo undangan tos disebar mah. Tos biak itu iya segala dijual. Kesel? Kesel. Kadangkala orang mah hatena tertutup, lupa Allah itu pasti akan memperlihatkan skenario. Ternyata terjadi nikah, malah nikah dengan yang lain. Apa yang terjadi setelah nikah, rumah tangganya hancur. Kenapa? Terlibat penipuan. Baru di sana mengatakan, untung saya bala terjadi, bisa-bisa saya juga menjadi korban. Tuh, kadangkala Allah itu tidak membukakan di awal, hanya ingin menguji kepada kita husnudon kita kepada Allah. Jikalau reksudon atau husnudon, karena yakinkan dunia ini makhluk itu diatur oleh Allah, tak semata-mata ada ujian kecuali sesuai skenario Allah, bukan kebetulan. Jadi istilah kebetulan teh salah. Kebenaran kah dia? Bukan kebenaran. Memang sudah skenario Allah, dia datang liwat asak. Alhamdulillah, itu bukan kebetulan. Undangan sudah disebar, tiba-tiba mantannya datang, nikahlah akhirnya dengan dia. Bukan kebetulan, skenario Allah akan menunjukkan hikmah. Nah, jadi intinya di belakang ujian itu orang-orang murid itu yang memang mencari anugerah dari Allah, pasti diuji teh moal innalillahi teh nepi kana hate teh kesel. Tapi innalillahi secara lisan mengatakan, kan innalillahi itu dikembalikan semuanya kepada Allah. Pasti di belakang itu bahkan kata alhamdulillah. Sebab Allah itu satu sisi akan memberi nilai lebih daripada yang lain.